Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah menggambar teknik. Saya Dr. Ferdinand Septriansa, STMT, dosen pengampu mata kuliah ini di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini kita membahas pengantar gambar teknik, yaitu konsep dasar gambar teknik sebagai alat komunikasi dalam proyek konstruksi. Materi ini menjadi fondasi sebelum kita masuk ke teknik menggambar, penggunaan AutoCAD dan standar gambar konstruksi. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan menyampaikan gambaran perkuliahan ini melalui 3 hal: delivery yaitu cara menyampaikan materi, introduction yaitu bentuk interaksi dosen dan mahasiswa, serta assessment yaitu sistem penilaian. Ketiganya menjadi kerangka besar kita selama 1 semester ke depan. Mata kuliah menggambar teknik membekali saudara-saudari sebagai mahasiswa teknik sipil dengan kemampuan memahami, membuat, dan menginterpretasikan gambar teknik yang digunakan dalam dunia konstruksi dan rekayasa sipil. Cakupannya meliputi konsep dasar menggambar teknik, fungsi gambar sebagai alat komunikasi, peran stakeholder seperti owner, perencana, pengawas, dan pelaksana, hingga standarisasi gambar dan penggunaan AutoCAD. CPNK 1 menuntut saudara-saudari mampu memahami konsep dasar gambar teknik, fungsi gambar dalam konstruksi, dan peran stakeholder proyek. Indikatornya adalah mampu mengidentifikasi gambar teknik, membedakan sketsa dengan gambar teknik, serta menjelaskan fungsi-fungsinya. Fokus pertemuan hari ini adalah sub CPNK 1, yaitu menjelaskan konsep dasar gambar teknik, membedakan sketsa dengan gambar teknik, dan menguraikan fungsi gambar sebagai alat komunikasi dalam proyek konstruksi. Ada 4 pokok bahasan hari ini. Pertama, mengenal gambar teknik dan bedanya dengan sketsa. Yang kedua, fungsi gambar teknik sebagai bahasa komunikasi dalam dunia konstruksi. Ketiga, peran stakeholder proyek, yaitu owner, perencana, pengawas, pelaksana, dan keempat, pengantar alat serta skala gambar. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara luring di kelas sebagai mode utama dengan alokasi 2 kali 50 menit setiap pertemuan, didukung sarana daring seperti grup kelas dan bahan ajar digital. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, serta menguasai sketsa. Referensi utama untuk buku gambar teknik itu menggunakan buku Bill Levitt, khususnya bab 1. Interaksi dosen dan mahasiswa yang dirancang berkelanjutan dalam 3 tahap agar saudara-saudari aktif terlibat, bukan sekedar menerima materi secara pasif. Materi dan bahan bacaan dibagikan melalui grup kelas dan saudara-saudari diharapkan membawa alat gambar dasar. Ceramah interaktif diselingi tanya jawab berlangsung, dilanjutkan diskusi kelompok membahas contoh kasus proyek nyata. Saudara-saudari mengumpulkan penugasan sketsa sederhana dan akan menerima umpan balik tertulis. Konsultasi juga terbuka melalui grup kelas maupun jam kantor. Ada 2 aspek yang dinilai dari hari ini. Ketepatan definisi, yaitu kemampuan mengidentifikasi gambar teknik dan membedakannya dengan sketsa, dinilai melalui diskusi dan tanya jawab dengan bobot 5%, dan pemahaman fungsi, yaitu kemampuan menjelaskan fungsi gambar sebagai alat komunikasi proyek, dinilai melalui presentasi kelompok juga dengan bobot 5%. Komposisi penilaian keseluruhan terdiri dari tugas dengan bobot 40%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 30%. Catatan penilaian bersifat formatif pada tiap pertemuan dan sumatif melalui UTS dan UAS. Kehadiran minimal 75% menjadi syarat mengikuti UAS. Rubrik indikator penilaian akan disampaikan di awal setiap sesi perkuliahan. Demikianlah rancangan pembelajaran mata kuliah menggambar teknik saya. Sampaikan melalui kerangka delivery, interaction, dan assessment. Saya berharap saudara-saudari tidak hanya memahami konsep dasar gambar teknik secara teori, tapi juga mampu membedakan sketsa dengan gambar teknik, serta menerapkan sebagai alat komunikasi yang efektif dalam praktik proyek konstruksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan mata kuliah pertemuan pertama, yaitu mata kuliah menggambar teknik, yang mana mata kuliah menggambar teknik ini adalah salah satu mata kuliah wajib. Apabila mata kuliah ini tidak bisa lulus dari mata kuliah menggambar teknik, maka adik-adik tidak bisa melanjutkan ke mata kuliah berikutnya, yaitu menggambar struktur bangunan. Pada hari ini, sebelum kita mulai, ya ini karena ini adalah pertemuan pertama, ini adalah semangat buat adik-adik ya. Jadi Bapak kasih tahu, karena mata kuliah teknik sipil ini adalah salah satu mata kuliah yang lumayan cukup berat ya, salah satunya di tugas-tugas dan seterusnya. Jadi ini ada beberapa contoh ya antara kegagalan dan sukses ya. Salah satu orang gagal itu, pertama itu adalah malas, banyak mikir sebelum bertindak ya. Yang kedua itu strat ya. Selanjutnya main aman, ini sering banyak dipakai ya, main aman, sama nyalain orang apalagi kalau ada tugas ya. Itu ciri-ciri orang gagal. Kalau orang sukses itu seperti apa? Dia disiplin, berpikir, dia mengambil keputusan. Ini sama seperti teknik sipil ya. Sebelum kita melakukan tindakan ini, kita harus bergerak cepat ya untuk mengambil keputusan. Terus berani mengambil resiko ya. Selanjutnya tanggung jawab, apa yang sudah kita ambil itu kita harus tanggung jawab ya. Jadi menurut Bapak, kamu adalah hasil dari tindakanmu. Jadi kalau setiap tindakan yang kamu buat hari ini itu akan menghasilkan tindakan yang untuk masa depan ya. Oke, selanjutnya sebelum Bapak mulai mata kuliah, di sini izinkan Bapak dulu memperkenalkan diri. Nama Bapak Ferinazul Septriansa. Latar belakang pendidikan Bapak kuliah dari D3 dulu ya di salah satu Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2008. Kemudian lanjut lagi di Universitas Trinanti Palembang. Selanjutnya S2-nya Bapak ngambil di Universitas Sriwijaya di tahun 2021, dan Bapak melanjutkan S3 Bapak di Universitas Sriwijaya untuk mengambil konsentrasi struktur. Ya, pengalaman kerja Bapak ini Bapak mulai dari konsultan ya. Ini awal mula Bapak bekerja jadi inspektor. Kemudian Bapak pindah lagi di 2010 ke PT Bangun Cipta ya. Bapak jadi quality control di sana. Kemudian Bapak pindah ke kontraktor di PT Endramas Jaya Bersama 2011, itu Bapak langsung menjabat menjadi site manager. Kemudian setelah itu Bapak pindah ke PT Yodia Karya Persero, itu Bapak sebagai perencana struktur. Setelah dari situ Bapak pindah lagi ke Matrixindo jadi site manager. Kemudian di tahun 2022 Bapak menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang ya. Ini ada kontak Bapak ya apabila adik-adik membutuhkan atau ingin menanyakan masalah tugas. Kemudian sebelum kita mulai, ini ada aturan perkuliahan ya. Yang pertama, kita bikin grup ya. Jadi kelas ini harus punya koordinator untuk memberitahukan bahwa kita sudah siap menerima pelajaran ya. Yang kedua, perkuliahan kita terdiri dari dua, yaitu ada online sama offline. Kalau offline itu kita belajarnya di kelas, kalau online itu tergantung kondisi ya. Apabila kita tidak bisa di kelas, kita akan melakukan perkuliahan menggunakan online yang wajib on-cam ya. Yang kedua yaitu diawali perkuliahan ini hati-hati masalah absensi. Absensi kita jangan kurang dari 75% ya. Kemudian tidak boleh main HP di dalam kelas. Terus berpakaian rapi. Kemudian masuk kuliah tepat waktu ya. Jadi kita belajar disiplin untuk kuliah ini. Kemudian deskripsi untuk mata kuliah Bapak mengapa penting. Di sini kita akan belajar fungsi gambar, komponen gambar, baik itu kita menggambar tampak, gambar potongan, pengenalan program aplikasi dan seterusnya ya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi teknik sipil.
Untuk komposisi nilai kita ada tugas 40%, ya. Ujian tengah semester itu 30%, ujian akhir semester itu 30%. Tugas kita kenapa lebih besar? Karena kita bakal banyak tugas desain untuk mata kuliah menggambar teknik ini. Untuk daftar referensi untuk buku baca-baca di rumah itu adik-adik silakan mencari buku gambar teknik penerbit Erlangga, ya. Untuk aplikasi itu bebas, itu banyak dijual ya tentang AutoCAD versi 2019 kalau bisa sampai 2026. Kemudian di sini ada rencana pembelajaran semester untuk RPS. Jadi minggu pertama itu kita mengantar gambar rekayasa, ya. Pertemuan kedua itu standar gambar teknik, ketiga itu gambar proyeksi, ortografis, keempat itu aksonometri, kelima perspektif, keenam itu situasi gambar dan dena. Pada saat pertemuan 8 kita akan uji tengah semester, ya. Kemudian di pertemuan 16 kita lanjut ke ujian akhir semester. Jadi ini sudah banyak nih beban yang akan adik-adik jalankan, ya. Nah, untuk rencana pembelajaran semester ini, pertemuan pertama ini untuk sub CPNK ini mahasiswa dapat menjelaskan konsep gambar teknik, ya. Jadi kita akan belajar konsep-konsep dari ketepatan konsep gambar teknik, kelengkapan dan seterusnya, ya. Untuk kriteria di sini bentuk penelitian, menjawab soal-soal akan selama pembelajaran nanti, ya. Metode pembelajaran kita kuliah di tatap muka di dalam kelas. Oke, sebelum kita lanjut ke mata kuliah, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi. Ya, sebelum kita menerima materi ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk materi pertama, silakan adik-adik lihat, ya. Dari gambar ini, kira-kira ini gambar apa, adik-adik? Dena. Nah, gambar dena ini kalau kita lihat, ya, ini adalah salah satu dasar utama untuk merancang suatu bangunan, ya. Kalau kita desain di sini, kalau kita lihat dari proyeksi 3 dimensi, ya, ini kita desain baik dari kamar mandi, ruang keluarga, tamu dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita tidak ada gambar ini, gambar dena, ini pekerjaan di lapangan tidak mungkin bisa selesai, ya, karena akan pekerjaannya itu akan meraba-raba, ya. Setelah ini mau ngapain dan ngapain, ya. Nah, untuk gambar teknik, ya, jadi pengertian dari gambar teknik ini adalah gambar yang terdiri dari simbol, garis dan tulisan tegak, ya. Jadi kalau kita desain itu, kalau ditanya di lapangan apa itu gambar, ya, bisa tidak membaca gambar, ya artinya ini kita membaca gambar, simbol dan garis-garis tegak. Maknanya apa, ya, simbolnya apa dan seterusnya, ya. Kemudian sebelum kita desain, ya, sebelum kita desain suatu bangunan, ini kalau dasar dari perencanaan pertama kita harus melakukan sketsa, ya. Kenapa harus ada sketsa? Ya karena kalau kita tidak ada sketsa itu kita tidak ada gambaran apa yang akan kita desain, ya. Kalau sudah kita buat desain, bikin sketsa, kita lanjutkan ke gambar kerja atau gambar teknik, ya. Nah, dari gambar kerja ini kita akan ada ukuran, ada bentuk dan seterusnya. Ketika sudah ada gambar kerja teknik, kita lanjut ke realitas, ke proyek. Jadi kita pembuatan proyeknya. Jadi kalau kita tidak ada gambar kerja, ini tukang-tukang yang ada di lapangan, ini sulit bekerja, ya, karena dia tidak tahu nih apa isi dalam otak kita, ya. Kita mau buatnya seperti ini, nanti buatnya yang beda, ya. Tapi kalau kita sudah ada sketsa, ada gambar teknik, ini tukang-tukang ini akan mudah, ya, mudah melaksanakan di proyek. Nah, ini salah satu contoh, ya, sketsa untuk pembuatan pintu gerbang, ya. Di sini ada kota Cita Grand, ya. Nah, ini kita desain, kita bikin sketsa, ya, bentuknya seperti apa. Setelah kita buat, kita lanjutkan ke gambar teknik kerja.
Baik ada ukuran di sini ya, bikin tampak samping kanan, kiri, dan tampak depan, dan denah di bagian atas, ya, sehingga kalau sudah ada desain ini, maka bisa direalisasikan, ya. Dengan adanya gambar kerja, kita bisa menghitung berapa biaya yang akan kita bangun, ya. Nah, kalau ada lihat di sini di denah, ya, diperhatikan secara dalam, ya. Informasi apa nih yang bisa kita ambil di sini? Kira-kira ukuran. Oke, terus garis potong. Terus oke, terus apa lagi? Ada taman ya, ada taman di bagian depan. Terus ada apa lagi? Taman bagian belakang. Ada apa lagi? Garasi. Ada garasi, tata ruang, ya. Nah, ini fungsi dari denah. Ya, kalau kita sudah punya denah ini sudah kita buat, artinya pada saat pelaksanaan di lapangan ini akan mempermudah, ya. Jadi di sini ya fungsi dari gambar itu adalah memuat segala informasi teknis dari suatu benda, ya. Fungsinya yaitu ukuran dan dimensi benda, visualisasi suatu benda, material yang digunakan, alur prosesi suatu kerjaan, dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian di sini, ya, sebelum kita bangun, kalau adik-adik itu yang memiliki uang, itu posisinya adalah sebagai pemilik, ya. Jadi pemilik ini dia boleh, kalau uangnya banyak, ini boleh kita langsung ke konsultan perencana, ya. Konsultan perencana itu akan langsung masuk ke bagian pelaksana. Kalau sudah direncanakan, diawasi oleh konsultan pengawas, ya, maka terjadilah suatu pekerjaan, ya. Atau kalau posisi ada itu sudah memahami antara perencana sama pelaksana, artinya owner ini boleh langsung ke pelaksanaan, ya. Pelaksana bisa langsung ke pekerjaan, ya. Nah, jadi posisi sipil di mana Pak? Posisi sipil itu bisa di pemilik, ya, rencana, pengawas, dan pelaksana, ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk owner? Belum ya? Kita lanjut ya. Nah, ini pemilik proyek adalah pihak yang memiliki ide atau gagasan, ya. Dengan kata lain, owner ini adalah suatu orang pemilik uang, ya. Kemudian di sini ada perencana. Perencana adalah pihak yang membuat rencana, ya. Kalau pelaksana itu yang melaksanakan pekerjaannya. Kemudian pengawasan adalah sebagai konsultan, ya. Jadi konsultan ini tugasnya mengawasi dari pelaksana, ya. Nah, ini salah satu contoh gambar, contoh kertas yang akan kita pakai, ya. Jadi kertas ini banyak sekali modelnya ya, dari A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Tapi untuk gambar desain ini biasanya kita menggunakan A3, A2, atau A1. Ini tergantung kebutuhan. Ya, kalau kita pembuatan peta dan seterusnya membutuhkan kertas yang lebih lebar, itu kita bisa menggunakan A2 atau A1. Ya, tapi kalau untuk proyek ini bisa kita menggunakan A3. Ya. Selanjutnya ini peralatan yang digunakan. Ya, kita menggunakan pensil, ini banyak sekali jenisnya. Pensil yang digunakan, ya. Jadi kalau untuk menggunakan pensil yang ukuran yang menggunakan bagian ujungnya yang keras, itu kita menggunakan dari 9H sampai dengan 4H, ya. Kalau untuk ukuran lunak itu kita biasa menggunakan 2B sampai 6B, ya. Kebiasaan kita di kelas kita menggunakan pensil 2B, ya. Kemudian ini menggunakan pena ini bisa kita menggunakan pena dengan ukuran 01 sampai 05, ya. Terus ada 02 sampai 08, ini tergantung kegunaan. Jadi setiap garis itu kalau dia di belakang layar kita menggunakan 0,1 dan seterusnya, ya. Kalau dia garis tegas itu biasanya menggunakan 0,5, ya. Kemudian ini alat-alat
sebelum kita desain nanti ya, yang kita butuhkan itu ada mistar, penggaris segitiga, jangkar, ya, ada blok huruf, kemudian ada busur. Nah, ini peralatan yang akan kita gunakan di kelas nanti pada saat menggambar. Kemudian di sini ada meja gambar. Ya, jadi meja gambar ini kita gunakan untuk desain menggambar manual. Oke. Kemudian aplikasi apa Pak yang kita gunakan untuk pembelajaran ini? Kita menggunakan aplikasi AutoCAD. Ya, AutoCAD ini bebas, ada menggunakan versi berapa ya, dari 2007 sampai ke 2026. Ya, jadi kita nanti sembari pembelajaran kita akan masuk ke aplikasi. Kemudian bisa kalau mau langsung itu kita bisa menggunakan aplikasi Revit. Nah, Revit ini harus menggunakan laptop yang speknya lebih tinggi ya dibandingkan dengan AutoCAD tadi. Ya, jadi kalau speknya sudah spek tinggi, Bapak sarankan menggunakan Revit. Kenapa menggunakan Revit? Revit ini kalau kita desain, ya desain 2 dimensi, ini bisa langsung ke 3 dimensi. Ada juga bisa langsung ke desain saluran sama ke RAB. Dia bisa nyambung. Ya, ini si Revit. Nah, ini skala gambar yang akan kita pakai. Ya, ada beberapa skala yang kita pakai. Ini adalah skala untuk insinyur ya, 1:25. Ya, untuk insinyur sipil 1:1 sampai 1:300. Untuk pendetailan ya kita menggunakan untuk skala arsitek dari 1:1 sampai 1:400. Ya, jadi kalau kita untuk menggunakan detail-detail itu kita menggunakan skala-skala yang kecil. Ya. Nah, ini contoh ya jenis skala gambar. Jadi kalau kita desain satu bangunan, misal contoh kelas ini yang panjangnya 5 meter, itu nggak mungkin kita gambarkan 5 meter di kertas. Ya, karena aman kita gambarkan di kertas ini butuh kertas yang besar. Ya, makanya kita harus menggunakan skala. Contoh di sini kita menggunakan skala 1:100 misal. Artinya 5 meter itu kita jadikan sentimeter dulu. Jadi 500 cm dibagi dengan 100. Dapatnya 5 cm. Artinya 5 cm itu yang kita gambar. Ya. Nah, ini jenis skala ya. Jadi ada jenis skala itu ada skala dalam bentuk mendatar. Artinya bentuk mendatar ini ngarahnya ke bentuk denah. Ya. Kemudian di sini ada skala tegak. Skala tegak itu adalah ukuran di sini. Ya, ini biasanya kita gunakan adalah untuk menggambar potongan. Ya, kemudian ada skala miring. Skala miring ini biasanya kita menggunakan ukuran-ukuran yang detail. Ya, seperti potongan dan seterusnya. Kemudian ada skala balok. Skala balok ini biasanya digunakan ini skala yang tidak beraturan dari suatu gambar. Ya, ini biasanya kita gunakan dalam pembentukan pemetaan. Ya, karena pemetaan itu dia banyak ada garis yang bengkok-bengkok dan belok-belok. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Ya, deh ya. Bapak ada bangunan di sini. Bangunan itu lebarnya adalah 10 meter. Ya. Jadi untuk menentukan skala artinya 10 meter ini kita jadikan sentimeter dulu. Jadi 1000 cm. Kemudian jarak pada kertas yang kita ukur di sini, ketika kita lihat gambar, kita ukur di sini, dia 10 cm. Ya, berarti berapa skala ini? Berarti skala itu adalah JS, adalah jarak sebenarnya dibagi dengan jarak peta. Jadi jarak sebenarnya berapa? 1000 cm dibagi dengan jarak gambar, ya 10 cm, jadi 100. Jadi 100 ya, maka skala gambar ini adalah 1:100. Jadi ketika ada ketemu gambar yang tidak ada skala, ya kita cek dulu di sini. Ya, berapa ukuran bangunan, berapa yang digambar, baru kita bisa menentukan skala berapa yang dibuat di sini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Masalah gambar?
Ada pertanyaan? Ya. Yang masalah konsultan atau kontraktor tadi, apa perbedaan dari pihak konsultan atau kontraktor di pelaksanaan proyek? Oke. Jadi apa sih perbedaan antara konsultan dengan kontraktor? Ya, konsultan di sini itu biasanya konsultan adalah pihak bisa menjadi pihak perencana, bisa menjadi pihak pengawas. Ya, kalau perencana artinya dia mendesain, ya, mendesain suatu bangunan. Kemudian siapa si pengawas, konsultan pengawas? Dia mengawasi pekerjaan kontraktor. Ya, kontraktor siapa? Kontraktor itu adalah pihak pelaksana lapangan. Ya, jadi kalau tidak ada pengawas dari konsultan, ini bakal ada banyak terjadi kecurangan, baik dari kualitas, ukuran dan seterusnya. Jadi ini harus dilibatkan pihak pertama dan pihak kedua. Ya, jadi owner ini, si owner dia bisa tenang proyeknya itu dilaksanakan dengan baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup mata kuliah kita, ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa, ya. Masing-masing, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna di masa depan. Amin. Baik, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.